Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Kita akan memulai ibadah kita pada minggu pagi ini. Kita akan bersaat teduh sejenak. Bapak Ibu sekalian, kami undang untuk berdiri. Pertolongan kepada kita ialah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya dan tidak pernah meninggalkan pekerjaan buatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita. Amin. Kita menyanyi lagu Suci, Suci, Suci. Mari kita bersatu hati, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan atas penyertaan Tuhan terhadap kami hari lepas hari. Sehingga pada minggu pagi ini kami bisa datang untuk sujud, menyembah, memuji nama-Mu yang besar. Tuhan, kami tahu pada tahun ini kami masih mengalami pandemi. Tuhan Yesus, kami mohon Tuhan kuatkan kami pribadi lepas pribadi supaya kami bisa menghadapi semua tekanan dari pandemi ini. Tuhan, beri kami rezeki yang cukup Tuhan, beri kami kesehatan Tuhan, beri kami kekuatan Tuhan. Bersama Tuhan Yesus kami tahu kami sanggup melakukan apa yang Tuhan izinkan terjadi terhadap diri kami. Tuhan Yesus, kami mohon Engkau berkati kebaktian ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Berkati singer, berkati WL, berkati pemain musik, berkati tim multimedia. Tuhan, kami serahkan kebaktian ini ke dalam tangan pengasihan-Mu, Engkau yang dahsyat, Engkau yang baik Tuhan. Tuhan,
Kiranya Engkau terima kebaktian kami pada pagi hari ini, karena tidak ada yang bisa kami lakukan selain sujud menyembah-Mu yang dahsyat, yang mujizat-Mu yang luar biasa, Engkau yang ajaib. Kami serahkan semuanya jemaat kami ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan, doa ini kami panjatkan di dalam nama Yesus yang luar biasa. Amin. Bapak Ibu dipersilakan untuk duduk. Kita menyembah Tuhan. Ku kagum akan Engkau. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh mengagumkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Kau sungguh indah, Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh mengagumkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat, ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Kita akan mendengarkan hukum Allah. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Diambil dari Matius 22 ayat 37 sampai 40. Kita akan menyambut pengakuan iman rasuli, kita menyanyi lagu Hatiku Percaya. Tuhanlah kekuatan dan maksudku,
Bapak Ibu, kami undang untuk berdiri. Kita akan bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. 2, 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu, kami undang untuk duduk kembali. Kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Kita menyanyi lagu Tenanglah Kini Hatiku. Atas persembahan yang diberikan, kiranya persembahan Bapak Ibu bisa menunjang semua pekerjaan Tuhan di dunia ini. Kita akan menyambut firman Tuhan, kita akan bernyanyi walau 1000 rebah, kita tetap kuat. Pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan, setiap waktu dalam hidupku tak pernah kau tinggalkan. Meski langit nampak suram,
Baik, untuk hambanya kami persilahkan untuk menyampaikan firman Tuhan. Selamat pagi Bapak dan Ibu. Puji Tuhan kalau di pagi hari ini, hari Minggu, kita diberi kesempatan kembali untuk belajar firman Tuhan bersama-sama dalam ibadah kita. Mari kita tunduk kepala di hadapan Tuhan, kita berdoa mohon hikmat Tuhan agar Dia memberikan kepada kita sebuah pengertian untuk mengerti dan belajar untuk melakukan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur di pagi ini, di hari Minggu yang Tuhan berikan buat kami. Kami diberi kesempatan kembali untuk menikmati satu bagian firman. Kami ingin membaca, kami ingin merenungkan, kami ingin mempelajarinya. Dan tentu saja Tuhan, kami mau belajar juga untuk melakukan firman Tuhan. Karena Tuhan mengatakan berbahagialah mereka yang tidak hanya mendengar, tapi juga melakukan. Biarlah kami boleh menjadi orang yang berbahagia, karena kami mau belajar melakukan firman Tuhan. Tolong hamba-Mu agar hamba-Mu boleh menyampaikan firman Tuhan ini dan menjadi berkat bagi banyak orang. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, pada pagi ini kita akan membahas satu tema yang diberikan kepada saya untuk dikupas. Temanya adalah etika kerajaan Allah. Sekali lagi, temanya adalah etika kerajaan Allah. Tema ini diambil dari Injil Matius pasal yang kelima, ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-12. Tentu teks ini bukan teks yang asing ya buat kita. Kita mungkin sudah berulang-ulang kali membacanya. Untuk itu Bapak Ibu, mari kita belajar sama-sama apa yang dimaksud dengan etika kerajaan Allah. Sebelum kita membaca teks ini, saya ingin kita semua memahami dulu ya, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan etika begitu ya. Kenapa tema yang diambil pada hari ini adalah tentang etika kerajaan Allah. Nah, di layar Bapak Ibu bisa membaca sedikit penjelasan yang saya sampaikan ya. Etika itu sendiri berasal dari kata ethos, itu dari bahasa Yunani. Ethos itu artinya adalah perilaku atau sebuah kebiasaan. Jadi kalau disimpulkan, etika itu adalah kecenderungan kita, hati kita untuk melakukan perbuatan tertentu. Kalau Bapak Ibu melihat di layar, di slide yang saya sediakan, itu seperti ada satu orang yang sedang bingung mempertimbangkan antara hal yang baik dan yang buruk ya. Yang baik itu disimbolkan dengan seperti ada malaikat dengan lingkaran halo gitu ya, dan sedangkan yang buruk itu adalah iblis dengan dengan tanduk berwarna merahnya. Ya seperti itulah. Jadi etika itu ingin menggambarkan sebagai sebuah tuntunan gitu ya, perilaku, kebiasaan yang akan dilakukan. Jadi etika itu yang menggerakkan kita nanti melakukan perbuatan tertentu. Nah, jadi berdasarkan penjelasan pengertian ini kita akan bisa masuk sebenarnya apa yang hari ini akan coba dikupas tentang etika kerajaan Allah. Nah, Bapak Ibu kita akan membuka Injil Matius pasal yang kelima ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-12. Saya akan membantu Bapak Ibu untuk membaca. Bapak Ibu di rumah silakan membuka Alkitab masing-masing dan membacanya. Mari kita baca firman Tuhan. Matius pasal yang kelima ayat yang ketiga sampai yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Ayat yang ke-8, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Ayat ke-10, berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika karena aku, kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacitalah dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi sebelum kamu. Demikianlah pembacaan firman Tuhan dari Matius pasal yang ke-5 ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-12. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, jangan lupa tema kita tadi adalah etika kerajaan Allah. Jadi ayat ini ingin mengarahkan kita bersama bahwa
sebagai orang percaya, sebagai warga kerajaan Allah, ada perilaku, ada tuntunan perbuatan yang harusnya mencerminkan kita sebagai warga kerajaan Allah. Nah, ketika saya membaca ayat ini, merenungkannya dan mencoba untuk menggumulinya bersama sebelum saya membawakannya di hadapan Bapak dan Ibu, sebelum saya menyampaikannya, saya jadi teringat akan satu orang yang sangat menyukai bagian firman ini. Dan dia bukan orang Kristen. Kalau Bapak Ibu lihat di layar ini pasti Bapak Ibu saya tahu ya siapa dia ya. Dia adalah seorang Hindu, seorang yang terkenal dari India yang bernama Mahatma Gandhi. Kalau kita membaca salah satu bagian cerita kisah tentang Mahatma Gandhi, kita menemukan bahwa Mahatma Gandhi adalah seorang tokoh karismatis yang sangat menyukai khotbah di bukit, gitu ya. Dia senang membaca Injil. Dia terpesona dengan pribadi Kristus yang dia katakan sebagai teladan hidup yang luar biasa gitu. Makanya saya tuliskan di situ adalah Yesus adalah orang yang ideal dan luar biasa. Jadi dia menyimpulkan dari pembacaan dia di dalam Injil ya, khususnya di Matius pasal 5, 6 dan 7 khotbah di bukit. Dia mengatakan bahwa Yesus itu adalah orang yang sangat ideal dan luar biasa. Nah, ini dia kalimat yang berikutnya nggak enak nih. Tetapi kamu orang Kristen tidak seperti Yesus begitu. Jadi di awal dia memberikan sebuah statement sebagai sebuah kesimpulan dari apa yang dia baca dari kitab Injil. Dia menyebutkan, dia mengatakan, dia mengakui gitu ya. Dia menyaksikan bahwa Yesus Tuhan kita adalah pribadi yang sangat ideal, sempurna dan luar biasa. Tentu tidak hanya dari perkataan Yesus tapi dari perbuatannya yang dia baca dalam Alkitab. Ya kita menemukan ya, kalau kita membaca Alkitab, kita melihat bagaimana Yesus meneladankan kepada kita perilaku, etika yang sangat tinggi. Dia mencontohkan bagaimana dia mengasihi, mengampuni, memberi diri kepada orang lain, berbaik hati ya, bermurah hati dan sebagainya. Kepekaannya, empatinya kepada sesama itu luar biasa dan itu dikagumi. Tapi sayang sekali di dalam praktek kehidupan sehari-hari Mahatma Gandhi mengatakan, sayang ya, kamu orang-orang Kristen, kamu tidak seperti Yesus gitu. Makanya kemudian ada statement juga dikatakan bahwa seandainya orang-orang Kristen seperti Yesus, maka orang India akan menjadi Kristen begitu, dan kenyataannya kan memang tidak. Nah, Bapak Ibu, dari apa yang saya coba gambarkan tentang Mahatma Gandhi tadi ya, artinya gini, kenapa sampai orang-orang di luar kita mengatakan bahwa Yesusmu hebat, tapi kok kamu nggak hebat gitu ya? Yesusmu seorang yang luar biasa, punya etika kehidupan yang luar biasa, yang tinggi istilahnya, punya karakter yang sempurna, tapi kenapa kamu tidak gitu? Kamu kan pengikutnya, kamu kan anak-anaknya, kamu kan berkata bahwa kamu percaya kepada pribadi itu, tapi kok kamu nggak seperti itu? Nah, ada di mana kesalahannya, ada di mana missnya gitu ya? Ya mungkin di sini. Jadi itulah kenapa tema hari ini adalah etika kerajaan Allah gitu, etika kerajaan surga. Nah, saya coba ya mengajak Bapak Ibu untuk coba menggali sedikit ya tentang bagian ini. Saya lagi tidak mudah mengkhotbahkan teks yang sudah sering dibaca, yang sudah umum gitu, sudah sangat populer. Kita merasa bahwa ketika tadi saya bilang mungkin Matius pasal 5, udah tahu khotbah di bukit gitu. Kehilangan apa ya? Kayak kehilangan sebuah daya tarik untuk mau coba dengar gitu. Tapi coba hari ini kita akan kembali belajar sama-sama. Nah, di situ saya dituliskan adalah berbahagialah adalah sebagai tuntunan etika Kristen. Ada beberapa poin yang mau saya coba bahas nanti. Mungkin ada ada 8 ucapan bahagia ini yang coba akan kita pelajari ya. Mungkin tidak terlalu detail tapi paling nggak ingetin kita. Seperti apa sih etika kerajaan Allah yang diharapkan kita miliki sebagai orang percaya? Nah, jadi poin pertama ya Bapak Ibu ya. Etika kerajaan Allah ini sebenarnya sumbernya dari perilaku Kristus sendiri gitu. Makanya tadi saya katakan ini tentang karakter Yesus gitu, yang harusnya melebihi tuntutan dunia sebagai sebuah kebiasaan gitu. Atau jadi gini, maksudnya adalah etika kerajaan Allah ini itu bersumber dari perilaku Kristus ya, dan harusnya gitu
perilaku Kristus ini melebihi tuntutan dunia atau kebiasaan-kebiasaan atau ajaran-ajaran yang saat itu diceritakan atau diajarkan oleh para ahli-ahli Taurat begitu ya. Jadi beyond, di atas daripada kebiasaan. Yang kedua adalah, nah, khotbah di bukit ini sendiri sebagai sebuah perilaku yang sebenarnya dituntut Kristus kepada orang percaya sebagai warga kerajaan Allah, Anda dan saya. Nah, kalau kita melakukannya, harusnya nih ya, kalau kita melakukannya sebagai orang percaya seharusnya tidak ada orang lagi seperti Mahatma Gandhi yang berkata, apa tadi? Iya, Yesusnya hebat, Yesusnya ideal, tapi kamunya enggak gitu. Jadinya jadi seperti apa ya? Ya seperti mengatakan bahwa kamu cuma tahu baca doang gitu. Kamu cuma tahu tentang Matius pasal 5. Kamu cuma tahu tentang khotbah-khotbah Yesus di bukit dan perilakunya gitu. Tapi kamu nggak mau melakukannya, itu dia. Nah, dan kalau kita membacanya tadi, kita melihat bahwa etika ini berbeda ya. Etika ini berbeda sekali dengan apa yang dunia ajarkan kepada kita. Misalnya salah satu lah tadi yang kita baca tuh di ayat yang ke-11 kalau nggak salah ya. Iya. Berbahagialah kamu atau berbahagialah orang yang dianiaya oleh karena kebenaran gitu. Aneh ya, masa orang yang dianiaya karena kebenaran bisa berbahagia gitu ya. Kenapa orang yang dianiaya pasti merasa ya gak beruntung, merasa apa ya, gak adil gitu. Aku sudah bersikap benar tapi aku dianiaya gitu. Kan gak adil ya. Kok disuruh berbahagia gitu. Itu yang saya bilang tadi bahwa etika ini tidak sama dengan etika yang dunia ajarkan. Etika yang diajarkan dunia apa? Iya memang hormat pada orang lain, bersikap sopan gitu ya. Tapi ini ada di atas itu begitu. Itu dia. Makanya dikatakan bahwa etika ini berbeda dengan apa yang dunia ajarkan. Nah, jadi kalau tadi kita baca ada 8 ucapan berbahagia, ini akan menjadi tuntunan perilaku orang percaya. Tuntunan perilaku ini kalau kita lakukan dalam hidup kita setiap hari sebagai orang Kristen, maka kita akan menjadi orang percaya yang sebagai garam dan terang. Bukankah itu kerinduan kita? Kita mau diri kita menjadi garam dunia, bukan? Kita mau jadi terang dunia kan? Kita nggak mau menjadi sesuatu yang tawar, yang nggak punya dampak, yang nggak punya pengaruh buat orang lain. Ya udah, lu plan aja gitu, ya biasa-biasa aja gitu kan, kita nggak mau. Nah jadi supaya Anda dan saya berasa gitu ya, garamnya tadi ya, terangnya itu kelihatan, garamnya berasa. Artinya dimanapun kita berada, orang tuh ngerasain dampaknya kita. Mesti apa? Ini tadi, kita mesti berperilaku sebagai warga kerajaan Allah. Dan kita akan lihat nanti ya satu-satu ya. 8 ucapan berbahagia sebagai 8 perilaku, 8 etika yang kita akan lakukan dalam hidup kita. Biarlah ini boleh menjadi PR hidup kita. Memang gak ada orang yang sempurna seperti Yesus, tapi bukankah kita pernah bernyanyi? Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu. Bukankah itu lagu kita? Bukankah itu pujian kita? Oke, kita mulai satu-satu ya. Ayat yang ketiga tadi. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Apa maksudnya sebenarnya? Jadi perilaku pertama, miskin di hadapan Allah memang bukan miskin secara jasmani sih, bukan miskin secara materi maksud saya ya. Tapi apa yang dimaksud dengan miskin di hadapan Allah? Miskin di hadapan Allah itu artinya kita, saya, kamu, kita semua nih orang-orang percaya, kita merasa tetap miskin di dalam hal spiritual. Sehingga kemiskinan dalam spiritual itu membuat kita merasa kita perlu terus berhubungan dengan Tuhan. Kan gitu ya. Biasanya kalau orang merasa dia sudah cukup secara spiritual ya. Dia sudah dari kecil misalnya orang Kristen nih ya. Melayani lagi, jadi guru sekolah minggu lah, jadi majelis gereja gitu ya. Ikut komsel, pokoknya ya sebagai orang Kristen dianggap oke lah gitu ya. Punya nama lah gitu ya. Dikenal baik lah gitu. Nah, kadang-kadang sikap-sikap seperti ini itu membuat kita merasa bahwa kita cukup gitu, enough. Orang ketika merasa dia cukup secara spiritual, buat apa? Membuat dia merasa dia nggak terlalu perlu lagi berhubungan dengan Allah. Makanya Tuhan bilang di sini ya, bahagialah kamu kalau kamu merasa miskin. Ketika kamu merasa spiritual kamu nggak ada apa-apanya. Dengan kondisi Anda dan saya merasakan kemiskinan secara rohani, kita akan terus berhubungan dengan Allah. Luar biasa ya. Jadi
Ya inilah kalau ahli-ahli Taurat yang orang Farisi kan merasa mereka sangat 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 suci, sangat kudus, sangat dekat dengan Tuhan gitu ya, melakukan hukum Taurat mulai dari hukum pertama sampai hukum terakhir gitu dengan begitu sempurna sehingga kebutuhan akan relasinya sama Tuhan menjadi kering gitu. Tuhan nggak mau kita begitu. Jadi etika perilaku yang pertama adalah tetaplah Anda dan saya merasa miskin secara spiritual sehingga kita punya keinginan untuk terus berhubungan dengan Allah. Itu yang poin pertama. Poin kedua apa? Bersukacitalah karena berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Apa maksudnya? Berduka cita tentu bukan karena hanya menangis gitu ya, merasa kehilangan, bukan itu. Tapi berduka cita adalah Anda dan saya menyadari dosa kita. Ketika orang menyadari dia orang berdosa, dia akan terus hidup dalam pertobatan. Makanya berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Bukan sombong karena merasa ya tadi kita sudah hidup benar. Tapi mari kita hidup di dalam pertobatan kita. Kita sadari bahwa kita orang berdosa dan Tuhan memberikan kita penghiburan dalam hal ini. Berbahagialah orang yang lemah lembut. Poin ketiga. Apa itu lemah lembut? Orang seringkali mengatakan orang lemah lembut itu ya ngomongnya pelan-pelan, nggak kasar gitu ya, mengalah gitu. Bukan Bapak Ibu sebenarnya. Kalau kita melihat dari bahasa aslinya, kata lemah lembut itu justru berarti apa? Bersedia untuk tunduk dan taat gitu. Jadi digambarkan bukan kelinci tapi kuda gitu. Dari kata praus ya. Jadi seringkali orang berpikir apa hubungannya kuda yang gagah perkasa dengan lemah lembut? Ya kuda itu adalah hewan liar yang ditundukkan dengan diberikan apa pelana ya kayak semacam kendali itu ya kendalinya. Nah sesuatu yang wild liar tetapi bersedia untuk tunduk di hadapan Tuhan itu lemah lembut. Jadi seringkali kita sih secara bicara mungkin kita lemah lembut tapi hati kita enggak. Kita keras kepala gitu ya. Kita tidak bersedia untuk tunduk di hadapan Tuhan. Nah, Tuhan mau etika yang kita miliki sebagai warga kerajaan Allah adalah bersedia tunduk dan taat. Lanjut nih, yang keempat nih, etika yang keempat. Lapar dan haus akan kebenaran. Apa itu lapar dan haus akan kebenaran? Dikatakan di sini, kalau Anda lapar dan haus akan kebenaran, maka Anda akan dipuaskan. Ya, karena kepuasan itu hanya datang dari Tuhan. Lapar dan haus akan kebenaran artinya merindukan kebenaran dan hidup di dalamnya begitu. Jadi selalu ingin melakukan hal yang benar gitu ya, selalu ingin berpatokan pada sesuatu yang benar gitu. Itu dia begitu. Dan yang kelima, perilaku yang kelima yang dikatakan adalah murah hati. Ya, ini mungkin nggak terlalu sulit ya. Murah hati di sini adalah kita bersedia untuk menyatakan kebaikan hati melalui perbuatan dan tindakan mengampuni. Anda bisa bayangkan ketika dunia ini tidak ada orang yang murah hati ya. Seperti apa ya? Apalagi di tengah-tengah kondisi pandemi seperti ini. Banyak orang yang mengalami kesulitan begitu. Tentu etika orang percaya adalah menjadi murah hati. Menjadi suka memberi, bisa berempati ketika ada orang lain yang mengalami kesulitan. Dan satu lagi, tindakan mengampuni. Bukankah Kristus mengajarkan itu buat kita begitu? Mungkin kita akan berpikir kalau saya nggak kaya susah ya untuk bisa bermurah hati. Jangan tunggu kaya untuk bisa memberi, karena pada dasarnya tidak ada orang yang sebenarnya cukup kaya untuk bisa memberi gitu ya. Jadi patokannya bukan berapa uang yang kita punya gitu ya, berapa banyak harta yang kita bisa bagi. Patokannya adalah seberapa murah hatinya kita gitu ya, merasakan kemurahan hatian Allah. Kristus sudah begitu bermurah hati pada kita gitu. Dan kita belajar dari Dia. Saya membayangkan ketika orang-orang percaya hidup dengan 8 etika ini gitu ya, luar biasa ya. Tadi ya, mulai miskin di hadapan Allah, berduka cita, lemah lembut, lapar haus akan kebenaran, murah hati. Dan yang keenam, suci hati. Apa itu suci hati? Orang yang suci hati itu pure ya. Kalau kita minum mineral water yang pure itu kan rasanya seger ya. Betul ya Bapak Ibu ya. Makanya ada orang yang bilang kayak misalnya ketika menghirup oksigen yang murni itu rasanya lega gitu. Ya saya nggak pernah berharap pernah punya pengalaman menghirup oksigen yang ditabung sih ya. Ya bersyukur nggak pernah punya pengalaman itu. Tapi katanya itu memang membuat kita menjadi segar karena oksigennya memang disaring, dibuat menjadi bersih gitu ya. Sehingga
ketika hirup rasanya segar. Nah itu pure, artinya murni. Apa itu? Gak punya niatan tulus, gak punya niatan jahat untuk mencelakakan orang lain. Ada ya orang-orang tertentu yang mikirnya negatif gitu, punya niatan untuk celakain orang gitu. Dan itu bukan etika kerajaan surga, warga kerajaan surga. Tapi orang-orang yang suci hatinya, tulus, nggak punya niatan yang negatif untuk celakakan orang begitu ya. Walaupun orang bilang di dunia ini harus hati-hati karena kalau enggak kita bisa dibodohin sama orang lain gitu. Itu ajaran dunia bukan? Tapi Tuhan ajarin kita untuk menjadi apa? Tulus. Orang bilang kalau orang tulus pasti ditipu. Itu ajaran dunia. Tapi Tuhan mau kita tulus. Dan yang ketujuh, pembawa damai, peacemaker. Tidak memicu konflik tapi mendamaikan orang-orang yang mungkin berseteru. Dibutuhkan di gereja bukan? Di gereja juga banyak konflik. Dalam kehidupan juga banyak konflik dan Tuhan mau warga kerajaan Allah ini memiliki sikap itu, memiliki perilaku itu. Dan ini yang 8, ini dikunci dengan sesuatu yang wow luar biasa. Dianiaya oleh karena kebenaran, dicela dan difitnah. Artinya apa? Kesediaan untuk berani menderita demi iman di dalam Kristus. Ini nggak macam-macam. Ini sesuatu yang sangat-sangat luar biasa ya. Sudah dicontohkan oleh banyak rasul, dicontohkan oleh orang-orang percaya, oleh bapak-bapak iman kita ya. Para murid yang 12 murid, dari 12 murid 11 murid mati martir. Satu tidak mati martir tapi pernah dicemplungkan ke dalam minyak mendidih dan kemudian mendapat penglihatan di Pulau Patmos. Makanya kita bisa membaca kitab Wahyu kan. Nah, dan Tuhan bilang berbahagialah mereka yang mengalami penganiayaan itu. Nah, saya sudah menguraikan 8 perilaku ini, 8 etika ini. Anda bisa bayangkan Bapak Ibu, jemaat sekalian, ketika saya dan Anda, kita orang percaya punya 8 etika ini, menjalankan 8 etika ini, menjalankan perilaku ini, apa yang terjadi? Itu tadi tidak akan ada Mahatma Gandhi yang berkata, Yesusnya keren ya, Yesusnya ideal ya, Yesusnya sempurna ya, tapi kamunya enggak gitu. Kenapa? Ya karena kita melakukannya. Bayangkan ketika Anda dan saya terus menerus merasa miskin dalam spiritual dan terus menerus berhubungan dengan Tuhan, terus menerus rindu untuk hidup di dalam pergaulan atau hubungan yang begitu intim ya. Artinya apa? Kalau kita punya hubungan yang intim sama Tuhan kan berarti kita selalu dekat ya. Kita selalu dengar Dia, kita memahami apa yang Tuhan mau lakukan dan perilaku kita kan dituntun oleh itu. Dan kita juga seorang yang menyadari dosa kita dan terus mau hidup dalam pertobatan kita ya. Pertobatan bukan hanya pertobatan pertama waktu kita percaya Yesus, tapi pertobatan demi pertobatan karena perilaku kita yang mungkin belum sempurna dan menuju kepada kesempurnaan di dalam Kristus itu. Bagaimana hati kita yang lemah lembut, bersedia tunduk dan taat sekalipun tidak menyenangkan, tapi kita belajar untuk mengontrol diri kita, mengelola diri kita. Bahkan kadang-kadang ada sedikit pemaksaan, aku mesti tunduk nih, walaupun aku nggak suka gitu, tapi aku mau bersedia untuk taat melakukannya. Selalu rindu kebenaran, selalu mau hidup di dalamnya, bersedia untuk menyatakan kebaikan hati kepada sesama dengan perbuatan, bersedia mengampuni, punya hati yang tulus, nggak pikir negatif, nggak pingin celakain orang, selalu membawa damai dan jika diizinkan Tuhan, kita mengalami penderitaan karena Dia. Luar biasa bukan? Inilah etika warga kerajaan Allah. Pertanyaannya, apakah Anda dan saya bersedia enggak hidup di dalam tuntunan ini? Apakah Anda dan saya bersedia enggak untuk melakukan seperti yang Yesus ajarkan pada kita? Sehingga apa? Sehingga ketika 8 hal itu menjadi tuntunan hidup kita, maka orang akan melihat kita apa? Ya itulah gambaran Yesus di dunia ini. Orang akan merasakan apa? Akan merasakan garamnya kita itu tadi, bahwa kita berdampak. Orang akan melihat perbuatan kita. Kita akan menjadi sebuah terang. Orang akan mengacu kepada perbuatan kita, akan melihat itu sebagai sebuah teladan. Mari Bapak Ibu, kita belajar melakukan firman Tuhan
tentu kita nggak sempurna. Kita punya Allah yang sempurna yang akan memampukan kita untuk melakukannya. Dan biarlah ini boleh menjadi PR hidup kita. Etika kerajaan Allah akan menjadi PR Anda dan saya di dalam hidup ini. Mari kita tunduk kepala di hadapan Tuhan dan kita berdoa. Kami bersyukur Matius pasal 5 ayat 3 sampai 12 menuliskan kepada kami sebuah tuntunan hidup. Apa yang harus kami lakukan sebagai orang percaya? Tuhan, bagian ayat ini sering sekali dikhotbahkan, sering kali dibacakan, sering kali direnungkan, sering kali juga kita berdiskusi tentang hal ini. Ajar kami tidak hanya pintar melakukan itu Tuhan, tapi kami juga bersedia untuk melakukannya dalam hidup kami sehingga apa yang kami lakukan dapat menjadi terang, dapat menjadi garam bagi orang yang lain. Sehingga orang lain akan menikmati kasih-Nya Tuhan Yesus melalui hidup kami. Dan orang lain bisa tertarik juga untuk menjadi orang percaya karena melihat sikap dan perbuatan kami. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu sudah selesai menyampaikan firman ini. Biarlah kami semua, termasuk hamba yang berbicara, boleh menjadikan ini sebagai PR hidup. Sehingga seluruh kehidupan kami belajar untuk melakukan kebenaran Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Terima kasih atas firman Tuhan yang telah disampaikan. Semoga setiap kita bisa melakukan apa yang diinginkan Tuhan terhadap diri kita. Bapak Ibu sekalian, saya akan mengumumkan sesuatu Sinode GSK yang kuat membutuhkan dana yang tidak sedikit. Kepengurusan Sinode saat ini sudah mencanangkan dan menyusun program setahun yang sudah disosialisasikan kepada kita melalui WA Group, membutuhkan dana kurang lebih 500 juta. Untuk dapat mencukupi anggaran tersebut, maka dengan ini kami dari Komisi 3 mengajak kita semua, jemaat GSK, untuk menyisihkan, merelakan setiap bulan untuk minimal menyisihkan uang 20.000 per orang. Kelihatannya memang mungkin ada beberapa orang yang 2.000 kok gede banget. Tapi kalau kita bandingkan, kalau kita mesen GoFood, sekali mesen 50.000. 2 kali mesen cepet. Ini hanya 1 bulan 20.000 minimal. Jadi kalau yang mau ngasih 50.000, puji Tuhan, terima kasih. Mau ngasih 100.000, puji Tuhan, alhamdulillah, terima kasih. Tuhan, kiranya ini yang kita berikan ke Tuhan itu sangat berguna untuk pengembangan gereja di Kalimantan. Bapak Ibu sekalian, memang kalau memberi itu bukan karena kita mampu atau karena kita kaya, tapi niat. Kalau memang niatnya bulat, mau memberi pasti bisa. Tuhan pasti siapkan. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, demikian himbauan dari Sinode GSK Indonesia. Untuk sumbangan tersebut, Bapak Ibu silahkan transfer ke rekening Sinode dengan BCA 1819102021. Sekali lagi, BCA 1819102021 atas nama Gereja Sidang Kristus. Terima kasih atas perhatian dan niat untuk memberi. Tuhan Yesus pasti memberi lebih kepada Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian, kita akan mengakhiri ibadah kita pada minggu pagi ini. Kita akan menggabungkan doksologi. Setelah itu kita akan menerima doa berkat, doa syafaat, dan amin, amin. Bapak Ibu, kami undang untuk berdiri. Mari kita berdoa. Bapa di sorga,
Bapa yang maha baik, dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Engkau sungguh telah memberkati kami lewat ibadah pada hari ini, terkhusus lewat pemberitaan firman Allah. Biarlah kiranya firman-Mu terus meneguhkan iman percaya, sehingga kami menjadi jemaat yang tidak pernah berubah setia dalam perjalanan kami mengiring Engkau, sehingga kehidupan Raja Usia boleh menjadi cermin buat kami semua. Terima kasih untuk hamba-Mu yang Tuhan pakai. Biarlah kiranya Engkau memberkati beliau, memberikan stamina yang baik, memberkati istri, anak-anak, seluruh keluarga, memberkati pelayanan. Dimanapun kiranya Tuhan boleh mengutusnya, Tuhan mengurapi sehingga beliau tetap menjadi berkat. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk Jemaat Kelapa Gading melalui seluruh kehidupan, baik kehidupan rumah tangga, kehidupan usaha bisnis, pekerjaan. Biarlah semuanya tercurah berkat dari Tuhan, sehingga segala berkat-berkat itu boleh kami juga bawa kepada Tuhan sebagai bentuk rasa syukur kami. Biarlah segala persembahan itu boleh berkenan di hadapan Tuhan, dan Engkaulah kiranya memberkati. Kami berdoa buat jemaat yang sakit disembuhkan, yang lemah semangat, Tuhan akan pulihkan kembali agar mereka semua bangkit untuk memuliakan nama Tuhan. Kami berdoa untuk seluruh gereja-gereja yang ada dalam berbagai denominasi dimanapun. Biarlah semua kami gereja satu langkah untuk terus maju bersama-sama di dalam melayani Tuhan, termasuk gereja Muslim Kristus, setiap gereja lokal yang ada, dan juga untuk sinode kami. Engkaulah memberkati. Untuk ketua sinode kami Pak Yeskiel yang sedang sakit karena terpapar COVID Omikron, serta keluarga, mohon kiranya uluran tangan Engkau menjamah supaya beliau boleh cepat sembuh dan pulih untuk seluruh keluarganya. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa negara kami Indonesia di tengah-tengah berbagai pergumulan, agar Tuhan tetap boleh terus menyertai bangsa Indonesia. Untuk Presiden, Wakil Presiden, seluruh Menteri, para jajarannya, agar semuanya boleh diberkati melaksanakan tugas-tugas dengan penuh dedikasi, tanggung jawab, supaya terlaksana seluruh program-program yang ada. Kami berdoa untuk seluruh lembaga tinggi negara, baik itu TNI, Polri, KPK, dan juga legislatif, yudikatif, semuanya kami pertaruhkan tangan Engkau. Dan juga untuk pemerintahan daerah, dari gubernur, wali kota, bupati, wali kota, camat, lurah, dan seterusnya. Biarlah kiranya boleh mengerjakan tugas-tugas dan tanggung jawab, sehingga rakyat Indonesia boleh mengalami satu kemakmuran di Indonesia ini. Terima kasih Bapak, kami menyerahkan seluruh kehidupan bangsa negara hanya ke dalam tangan Tuhan. Kami berdoa dan mengucap syukur dalam nama Yesus yang mengajar doa demikian. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi di surga. Berilah pada hari ini makan kami secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami telah mengampuni orang lain yang bersalah pada kami. Jangan membawa kami di dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari segala yang jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terimalah berkat daripada Tuhan. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa yang limpah sempurna, kasih karunia penebusan dalam Kristus Yesus anaknya yang tunggal, dan juga janji penyertaan penghiburan kekuatan oleh Roh Kudus menyertai saudara sekalian sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah telah selesai. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.